Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga senantiasa dalam kesehatan. Di video kali ini kita akan merubah dari tampilan teks area di mana tidak ada pilihan tombol-tombol di bagian atasnya, kita akan ubah menjadi seperti ini. Di mana kita bisa masukkan nanti untuk efeknya, misalnya kita berikan tanda bold, kita berikan efek misalnya untuk highlightnya. Juga di sini kita bisa masukkan untuk gambarnya ya. Saya klik di bagian picture, kemudian saya choose file. Saya tentukan untuk gambar yang akan saya masukkan, saya klik di bagian gambarnya. Dia sudah masukkan gambarnya, tapi tunggu dulu, dia sudah masuk juga di bagian direktori kita. Kalau klik di bagian code view, ya dia sudah masuk untuk alamatnya sesuai dengan direktori yang kita punya. Dia ada di direktori uploads, kemudian di direktori publish, ya. Dan kita juga bisa melihat untuk gambar-gambar yang ada di bagian direktori berkas tadi. Kita klik di bagian list image, ya dia sudah tampil di sini untuk gambar-gambar yang kita punyai. Nah, bagaimana cara kita bisa melakukan integrasi antara SummerNote dengan Code Igniter? Mari langsung saja kita mulai. Misalnya ini adalah, fitur sederhana yang saya miliki di, aplikasi CRUD ya, CRUD. Kemudian di sana bisa melakukan fitur penambahan, kemudian melakukan edit serta melakukan hapus. Misalnya saya klik di bagian edit ini, dia sudah menunjukkan di bagian atasnya judul serta isi, dan di bagian isi ini dia sebenarnya inputannya berupa teks area ya. Nah, kalau bentuknya teks area seperti ini tanpa menggunakan teks editor, kalau misalnya kita akan menambahkan tanda bold di sini, kita kesusahan ya. Bisa juga sih kalau misalnya kita tambahkan tag B seperti ini, kemudian di belakangnya kita berikan tag B penutup seperti ini. Kita juga bisa tambahkan, tapi kan kita perlu tahu ya, kalau misalnya mau memberikan efek bold seperti apa, kemudian misalnya kita akan tambahkan efek miring seperti apa. Berikutnya kita akan tambahkan di bagian teks area ini sehingga dia akan kita berikan sebuah teks editor, plugin teks editor ya. Sehingga kita tidak perlu menghafalkan untuk tag B, kemudian tag-tag yang lain untuk berikan efek kepada tulisan yang kita punya. Jadi tinggal kita klik-klik saja tombol yang akan disediakan, langsung dia bisa menerapkan untuk efek dari teks yang akan kita inginkan. Lanjut kita buka untuk, teks editor yang akan kita gunakan, silahkan diketikkan summernote.org ya, silahkan diklik. Kemudian diarahkan ke summer.org ya, kemudian di bagian atas sudah ada beberapa menu, silahkan pilih di bagian Getting Started. Oke, kemudian kita lihat di bagian kiri ada Get Summer Note, kemudian Installation. Kalau saya menggunakan yang, CDN saja ya, yang disediakan oleh, Summer Note ini. Saya pilih di bagian Installation. Ya, di sana sudah ada pilihan beberapa submenu, ada requires HTML doc type, kemudian sampai yang paling bawah ada for bootstrap. Kita akan menggunakan without bootstrap, ya. Walaupun di sini saya menggunakan untuk tampilan dari aplikasi CRUD yang saya miliki tadi menggunakan Bootstrap 5 ya, Bootstrap terakhir yang sampai saat ini dirilis. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk melakukan integrasi antara SummerNote ini dengan Bootstrap 5. Kita akan menambahkan untuk CSS dulu ya. Ini adalah beberapa CDN yang bisa kita gunakan. Kita cari dulu untuk CSS-nya yang akan kita load di bagian script kita. Ini alamatnya. Ya, saya Ctrl C. Kemudian saya akan letakkan di script saya ya. Saya buka untuk Visual Studio Code-nya. Ya, di sini saya close dulu INV-nya, saya minimize untuk explore-nya. Kemudian saya menuju ke bagian view ya, di bagian view di bagian code igniter saya. Ini adalah alamatnya berita_view ya. Saya akan letakkan dari CSS di SummerNote tadi di bagian bawah dari Bootstrap 5 ini. Oke, di sini kemudian saya Ctrl V, saya Ctrl S. Kemudian coba kita buka lagi untuk yang selanjutnya yang perlu kita tambahkan di script kita. Kita buka untuk SummerNote-nya. Setelah kita menambahkan untuk SummerNote -min.css, lanjut kita masukkan yang berikutnya yang .js-nya ya, JavaScript-nya. Ini kita copy ya, kemudian kita Ctrl C. Oh sebentar, bukan ini dulu. Kita masukkan yang di bagian atasnya dulu untuk jQuery. Jadi dia meminta juga untuk kita load namanya jQuery. Ini kita Ctrl C ya, di bagian atasnya, kemudian kita letakkan di script kita. Kalau misalnya teman-teman sudah punya jQuery ya, bisa di-skip untuk menambahkan jQuery ini di bagian bawahnya. Saya Ctrl V ya di sini. Kemudian saya Ctrl S ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah mengincludekan untuk jQuery-nya bisa di-skip untuk tahap memasukkan jQuery ini.
Karena di bagian view saya belum punya jQuery ya, saya masukkan untuk jQuery-nya. Lanjut kita masukkan untuk tahap berikutnya, setelah masukkan jQuery, kita lanjutkan untuk memasukkan SummerNode lite.min.js ya. Di sini saya Ctrl C, kemudian saya letakkan di script saya lagi. Kita letakkan di bagian bawahnya, kita Ctrl V, kemudian kita Ctrl S. Kemudian coba kita lihat lagi apa yang perlu kita lakukan. Oke, di sini. Dan untuk menggunakannya sebenarnya kita bisa menggunakan cara seperti ini ya. Jadi tidak perlu langsung menuliskan text area, bisa juga kita masukkan div ya, kemudian ditentukan untuk ID-nya namanya. Nah, karena kita sudah punya text area, kita akan langsung memberikan ID ya, bisa ID juga bisa kelas ya. Nanti kita akan masukkan dalam bentuk kelas saja. Nah, di sini kalau misalnya sudah kita panggil dengan perintah seperti ini. Ya, misalnya ini kita copy saja untuk yang bagian script ini. Ya, kita copy, kita Ctrl C ya. Kemudian kita letakkan di bagian script kita. Kita letakkan di bagian bawah ya. Kita Ctrl V di sini, kemudian kita Ctrl S. Nah, tinggal di sini kita ganti misalnya kita akan menggunakan bukan namanya crash SummerNode ya. Misalnya kita berikan titik SummerNode ya. Jadi kita akan tuliskan di bagian text area kita dengan nama titik SummerNode ya. Kita coba scroll ke atas. Ya, kita cari lokasi dari text area yang kita miliki. Nah, di sini text area defaultnya dengan menggunakan form control ya dari Bootstrap. Kita akan tambahkan setelah form control ini dengan nama SummerNode. Ya, di sini kita masukkannya di bagian kelas ya, maka kita masukkan dengan titik SummerNode tadi di bagian bawahnya. Coba kita lihat. Ya, kita tuliskan di sini ya, SummerNode ya. Kemudian bisa juga kita masukkan untuk placeholder-nya, misalnya kita berikan tulisan silakan masukkan isian Anda. Seperti ini juga bisa. Kemudian kita Ctrl S. Coba kita buka di bagian browser lagi. Ya, di bagian aplikasi CRUD kita. Coba kita refresh. Nah, seperti ini ya, dia sudah menampilkan untuk tampilannya ketika kita menggunakan SummerNode di fitur yang kita punyai. Tapi coba teman-teman lihat di bagian toolbar text area ini, dia menampilkan untuk ikonnya agak ada beberapa yang aneh ya. Jadi kita lihat di bagian paragraf ini ada dua tombol apa ini, ke bawah ini ada dua ya. Jadi untuk bootstrap-nya kita ikutkan, tapi kita menggunakan cara ketika mengincludekan dari SummerNode ini tanpa menggunakan bootstrap. Kita akan coba ubah ini, ada tanda dua tanda ke bawah ini juga ada dua tanda ke bawah. Kemudian kalau kita lihat di bagian more color ini, dia menurun seperti ini teman-teman. Harusnya dia menyamping ya. Kita akan ubah dulu ya, kita masukkan di bagian script kita. Oke. Kemudian kita scroll ke bawah, saya akan masukkan di bagian atas saja ya, di bagian head ya, untuk memasukkan pengaturan di bagian SummerNode, biar tanda panah ke bawah tadi tidak double ya. Kita bisa masukkan node ya, kemudian editor, titik, drop down, toggle, 2 kali, after, ya, kemudian all, kita masukkan unset, seperti ini. Kemudian tambahkan lagi di bagian bawahnya, node, editor, titik, node, drop down, minus menu, box sizing, dimasukkan content box ya. Tambah satu lagi, kita masukkan node, editor, spasi, node, ya. Kemudian modal, footer, kita masukkan box sizing, content box. Ya, kita Ctrl S. Kita coba lihat di bagian browser lagi. Sebelumnya masih ada tanda panah double ya, ini ada 1, 2 ya. Kemudian di sini juga ada 2, 1, 2. Kemudian kalau kita klik di bagian warna, dia menurun. Kita coba refresh dulu. Ya, seperti ini dia sudah menampilkan sekarang untuk tanda panahnya cuma 1, ini juga cuma 1. Kemudian kalau klik di bagian more color ini, dia sudah menyamping. Sekarang coba kita jalankan untuk SummerNode-nya ya. Kita berikan misalnya di bagian lorem ipsum ini kita berikan tanda bold ya. Kemudian untuk dummy text ini kita berikan highlight.
Ya, kemudian misalnya di bagian standar dummy ini kita berikan tanda bot lagi. Kemudian kita klik di bagian simpan. Ya, kemudian coba kita buka lagi yang bagian what is lorem ipsum ini, saya klik di bagian edit. Nah, seperti ini dia sudah menampilkan untuk tanda bold-nya, kemudian efek-efek yang lainnya juga sudah tampil. Di bagian Summer Note untuk pluginnya ada juga fitur untuk menambahkan gambar ya. Tampilannya di bagian atas seperti ini untuk toolbar-nya, saya klik di bagian picture, kemudian saya pilih untuk gambarnya. Ya, di sini kita langsung bisa masukkan untuk gambar yang akan kita gunakan. Misalnya saya pilih gambar ini, ya, kemudian saya klik di bagian open, ya, dia sudah masuk di bagian bawah ya. Nah, seperti ini dia sudah masuk di bagian bawah. Kalau kita coba klik di bagian code view ini, ya. Jadi tampilannya dia bentuknya, apa ini namanya ya, seperti dienkripsi gitu ya, jadi gambarnya dienkripsi. Nah ini teman-teman kalau kita menggunakan gambar default bawaan dari Summer Note tentu akan menghabiskan banyak space ya, karena dia bukan berupa file asli tapi bentuk enkripsi. Nah kita akan tambahkan di bagian, Summer Note ini, kita tidak akan menggunakan gambar bawaan ya, fitur bawaan dari si Summer Note untuk masukkan gambar, tapi kita akan masukkan nanti gambarnya sehingga ketika diklik ya, dan akan masukkan gambar, bentuk filenya akan berupa file ya, bukan berupa enkripsi teks seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Coba kita buka dulu untuk GitHub yang biasa saya gunakan ya, di sini. Kemudian kita buka untuk repositories, ya, kemudian lihat di bagian project-nya Summernote-CI4. Kemudian kita klik di bagian berita_view, ya, kemudian kita scroll ke bagian bawah, ya, di sini. Kita bisa tambahkan callback di sini teman-teman ya, ketika dia memanggil untuk callback-nya, dia akan memanggil untuk, fungsi yang lain, di mana fungsinya tersebut dia tidak akan memasukkan berupa enkripsi nantinya, tapi kita akan memasukkan dengan proses memasukkan file ya, sehingga filenya bisa kita masukkan ke direktori yang kita inginkan. Ini kita copy saja dari line 126 kemudian sampai line 127 ya, sorry, 127 sampai dengan line 136. Ini kita blok ya, kemudian kita Ctrl C, kemudian kita letakkan di script kita. Ya, di bagian script yang kita punya, kita letakkan dia di sini saja misalnya. Misalnya kita letakkan setelah toolbar ini, kita berikan koma, kemudian kita masukkan di bagian bawahnya. Kita Ctrl V, kita Ctrl S dulu. Nah, teman-teman lihat di bagian callbacks ada dua on ya di sini, ada on image upload dan juga on media delete. Kita akan gunakan yang on image upload terlebih dahulu, di mana ketika sebuah fungsi dijalankan berupa on image upload, dia akan menjalankan fungsi yang akan kita tambahkan. Fungsinya adalah dolar kemudian titik upload ini. Kita balik lagi ke project di GitHub tadi. Kita scroll ke bawah, kita cari tulisan upload ini ya. Ini kita copy dari line 156 sampai dengan line 173 ya. Saya Ctrl C. Kemudian saya letakkan di script saya. Oke, jangan lupa kita letakkannya di lokasi setelah Summer Note ya. Jadi di luar dari Summer Note ini, kita letakkan di bagian luarnya, kita Ctrl V, ya, kemudian kita Ctrl S. Kemudian mari sama-sama dilihat di bagian upload ini. Di sana dia memanggil sebuah URL, alamatnya adalah berita upload gambar. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah fungsi ya. Nama fungsinya adalah upload gambar, atau misalnya teman-teman punya fungsi yang lain silahkan saja disesuaikan. Berita ini adalah alamat dari controllers-nya, kemudian upload gambar ini adalah nama fungsinya. Kita menuju ke bagian controllers dulu teman-teman. Ya, di sini saya punya controllers namanya berita. Di sini kita akan buat sebuah fungsi, kita berikan nama sesuai dengan yang kita panggil di bagian Summer Note tadi. Namanya adalah upload gambar. Ini saya copy. Upload gambarnya, saya letakkan di sini, ya. Oke, seperti ini ya, function upload gambar. Nah, function upload gambar ini akan digunakan untuk melakukan upload dari file yang dikirimkan di bagian Summer Note. Kita bisa tuliskan if, kemudian kita panggil di sini this request, kemudian get file ya. Untuk file yang diupload akan kita tangkap di sini dengan nama get file, kemudian namanya adalah file. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan load terlebih dahulu data file, misalnya kita berikan nama data file, di mana data file kita akan dapatkan dari this request get
file, kemudian kita akan berikan namanya dari file yang kita upload, misalnya file name kita akan berikan secara random saja. Kita tuliskan data file, tanda panah, get random name, ya, get random name, dia akan memberikan nama secara random. Kemudian kita akan masukkan dari data yang kita punya tadi, kita akan pindahkan sebuah direktori namanya uploads ya. Misalnya kita masukkan di bagian uploads. Di sini kita coba scroll ke bagian public. Ya, belum ada direktori uploads. Ketika kita menggunakannya ya di bagian data file ini, dia akan membuat direktori di bagian dalam dari direktori public ini. Misalnya kita masukkan data file, tanda panah, kemudian move. Ya, ini adalah fungsinya. Fungsinya dia akan memasukkan kepada direktori. Nah, di sini kita tentukan direktorinya adalah uploads misalnya, uploads, kemudian berkas. Kemudian yang diupload adalah namanya file name. Ya, tulisannya adalah uploads, kemudian berkas, kemudian diikuti dengan tanda slash ya, jangan lupa. Kemudian dinamakan dengan uploads berkas, sehingga nanti di bagian dalam dari direktori public ini akan muncul sebuah direktori namanya uploads, kemudian akan muncul lagi di dalam direktori upload tersebut sebuah direktori namanya berkas. Nah, kalau misalnya sudah, kita akan return ya, hasilnya kita return di sini sehingga dia akan masuk ke bagian text areanya ya. Kita tuliskan base URL ya, kemudian nama filenya kita tentukan. Ya, sebelumnya kita tentukan dulu untuk lokasi dari berkasnya. Dia ada di direktori uploads, kemudian di direktori berkas, kemudian untuk filenya file name. File name, N-nya besar ya. Ctrl C ya, file name. Ya, di sini sehingga ketika sudah selesai kita melakukan upload dari lokasi dari filenya, dia akan dikembalikan kepada text areanya. Kita coba buka dulu ya untuk bagian lokasi dari text area kita. Kita coba refresh dulu teman-teman. Oke, kita refresh. Kemudian coba kita klik di bagian picture. Kita select from file. Kemudian misalnya kita tentukan ini alamat dari gambarnya. Saya klik. Ya, dia sudah langsung menambahkan di bagian bawahnya. Ups, belum tampil ya. Coba kita klik kanan ya. Kemudian klik di bagian inspect. Ya, kita klik di bagian console. Ya, ada tulisan ya, $ajak is not function ya. Ini kalau kita coba copy, ya, kemudian kita coba cari masalahnya, kita Ctrl C, kemudian kita letakkan di bagian pencarian. Ya, ada tulisan bahwa kalau misalnya menggunakan slim ya, dia akan menjadi kendala ya. Kita lihat di bagian script kita. Tadi kita masukkan untuk jQuery-nya dalam bentuk slim ya di sini, jQuery 341 slim ya. Kita tidak akan menggunakan slim saja ya, kita ganti dengan yang lain. Kita coba lihat di bagian summer node ya, kemudian kita pilih di bagian for bootstrap 5 misalnya. Kita akan gantikan dari slim tadi dengan ini saja. Ya, kita Ctrl C, kemudian kita letakkan di bagian script kita tadi. Ya, kita ganti dari slim ini, kita ganti dengan yang dari jQuery ya, tanpa slim. Kita Ctrl S, sekarang coba kita buka lagi di bagian browsernya. Kita buka dulu bagian browsernya. Kita coba buka untuk bagian aplikasi kita coba refresh dulu. Ya, kemudian kita coba masukkan gambar. Kita choose file, ya, kita klik di bagian MySQL. Coba kita lihat, oke, sudah masuk ya. Sekarang kalau misalnya kita klik di bagian code view ini, kita scroll ke bawah ya, dia sudah menunjukkan di sini dia sudah memasukkan ke alamat localhost C4 summer node uploads kemudian berkas ya. Ini lokasinya langsung di bagian direktori uploads kemudian direktori berkas. Kita pastikan di bagian direktori kita ya, di bagian explorer. Kita coba scroll ke atas kemudian masuk ke direktori public. Di dalamnya sudah ada sebuah direktori uploads, kemudian di dalamnya sudah ada direktori berkas, kemudian dimasukkan di bagian dalamnya ada file yang baru saja kita masukkan. Nah, sekarang mari kita balik lagi ke bagian browser ya. Ini kita klik di bagian code view, kita hilangkan. Ya, tampilannya seperti ini. Kemudian dia sudah menambahkan di bagian bawahnya gambar yang kita punya. Misalnya saya klik di bagian gambar, ya. Kemudian saya misalnya akan menghilangkan ya di sini. Menghilangkan dari gambarnya, saya klik di bagian remove image ini teman-teman. Ya, di bagian remove image saya klik.
dia hilang dari teks areanya, tapi sebenarnya untuk filenya masih ada ya. Kalau kita lihat di bagian Explorer lagi, ya filenya masih ada, sehingga kita akan membuat berikutnya sehingga, ketika diklik di bagian tombol, apa namanya tadi, tombol sampah tadi, dia akan juga menghilangkan di bagian, direktori upload kemudian direktori berkasnya. Nah, caranya bagaimana? Kita buka lagi di bagian GitHub, ya. Sudah saya sertakan di bagian GitHub, kemudian kita copy di sini untuk fungsinya ada di line 174 sampai dengan line berapa ini? 187 ya. Kita copy, kita Ctrl C, kemudian kita letakkan di script kita. Kita letakkan di bagian bawah dari fungsi melakukan upload gambar tadi ya di sini. Kita letakkan di bagian bawahnya, kita Ctrl V, kita Ctrl S. Kemudian di sana dia memanggil untuk metodenya post, kemudian URL-nya yang dipanggil adalah delete gambar. Kalau misalnya teman-teman punya untuk alamat yang lain silahkan disesuaikan ya, misalnya di bagian kontrolnya silahkan disesuaikan, kemudian nama fungsinya juga silahkan disesuaikan. Nah di sini dia memanggil untuk di bagian script ini dia memanggil untuk controls-nya adalah berita, kemudian nama fungsinya adalah delete gambar. Kita buat dulu sebuah fungsi delete gambar di bagian berita. Kita klik di bagian berita. Kemudian kita letakkan di bagian bawahnya, kita berikan nama fungsinya sesuai dengan fungsi yang dipanggil tadi. Kita berikan namanya function delete gambar. Oke, function delete gambar. Kemudian di sana kita tangkap terlebih dahulu. Tadi dia memanggil untuk alamatnya dengan nama variabelnya adalah src ya. Di sini kita masukkan src. Kita letakkan di bagian berita ini, kita masukkan src dulu. Kemudian kita panggil this request tanda panah get var. Kita tentukan parameternya adalah src. Oke, src, kemudian kita berikan conditional dulu, pastikan bahwa ada src yang dikirim ya. If src, maka kita akan masukkan untuk perintah yang berikutnya. Kita tuliskan file name, misalnya kita berikan seperti ini, file name sama dengan str replace. Kita replace dulu ya, karena ketika menggunakan src ini dia langsung memasukkannya absolute ya, jadi mengikutkan juga http ya, kemudian localhost dan sebagainya sampai dengan alamat filenya ya, nama filenya. Hingga penuh ya, penuh semua. Karena kalau kita delete seperti ini tidak bisa, biasanya kita perlu untuk masukkan dengan lokasinya adalah relatif ya. Sehingga kita replace dulu dengan base URL. Ya, ini adalah alamatnya di bagian env-nya ya, base URL. Coba kita lihat di bagian env. Oke, di bagian env di sini kita masukkan app base URL-nya seperti ini. Maka di bagian berita.php kita cukup panggil base URL, kemudian base URL akan kita hilangkan. Dan yang akan kita hilangkan dari nama filenya, yakni adalah file name. Oh, bukan file name, src ya, src. Nah, coba kita lihat dulu ya, di bagian kita, di bagian browsernya, kemudian kita masukkan untuk gambarnya. Di sini coba saya refresh dulu. Kemudian saya akan masukkan gambarnya, gambar baru misalnya, saya klik di bagian picture, ya, saya choose file, kemudian saya tentukan gambarnya ini misalnya, dia langsung masuk ke bagian bawahnya, saya klik di bagian code view, ya, alamatnya seperti ini, coba saya copy dulu teman-teman. Saya copy alamatnya, kemudian saya Ctrl C, saya letakkan di bagian script kita biar bisa jadi perhatian ya, seperti ini. Ini alamatnya. Oke, alamatnya seperti ini. Dan ketika kita melakukan replace ya, dia akan di-replace dengan base URL yang kita punya. Base URL kita di mana alamatnya? Ya, pakai ini. Ctrl C. Coba kita lihat perbandingannya. Ya, ini alamatnya. Jadi kalau kita menggunakan base URL di mana alamatnya seperti ini, kemudian alamat dari src-nya adalah di bagian atas. Kalau kita hilangkan untuk publiknya, dia akan seperti ini ya. Dia akan hilang, kemudian cuma tertinggal uploads ya. Ini bisa jadi kendala karena dianggap dia masuk ke bagian roots ya. Padahal untuk roots-nya mungkin berbeda ya. Silahkan disesuaikan. Kalau misalnya di bagian saya akan saya tambahkan seperti ini. Oke, seperti ini ya. Sehingga dia akan hilang dari uploads-nya. Hingga dia akan cukup memasukkan seperti ini. Ya.
Sehingga kita cukup tuliskan file name str replace base URL, kemudian diikuti dengan titik, kemudian diikuti dengan tanda slash, koma, kosong, kemudian src. Ya, seperti ini. Kemudian kita masukkan di bagian bawahnya if. Ya, kemudian tuliskan unlink. Unlink. Dituliskan di sana yang akan kita delete adalah file name. File name. Unlink ini adalah perintah untuk melakukan delete ya. Unlink file name, kemudian kalau sukses kita berikan echo, kita tuliskan file delete, kita ganti misalnya delete file berhasil. Kita Ctrl S, kita coba cek di bagian browser kita coba refresh dulu ya. Kemudian coba kita masukkan gambar lagi, kita choose file, kita tentukan gambarnya misalnya tanda panah ini. Ya, dia masuk ke bagian bawahnya. Saya klik di bagian tombol remove image. Ya, coba saya klik kanan, inspect. Saya klik di bagian konsol. Ya, ada tulisan delete file berhasil. Sekarang coba kita ulangi masukkan gambar. Klik di bagian picture. Saya choose file lagi. Saya masukkan gambar misalnya ini. Dia masuk di bagian bawahnya. Kita pastikan dulu ya di bagian Explorer kita apakah datanya sudah masuk. Alamatnya ini harusnya yang paling bawah ya. Ya, ini adalah gambarnya. Kemudian saya ulangi dan saya klik di bagian gambarnya. Saya klik di bagian remove image. Kita klik kanan, inspect, kemudian cek di bagian konsol. Ada tulisan delete file berhasil. Sekarang kita buka di bagian Visual Studio Code. Kita buka untuk lokasinya di bagian upload ya. Sekarang cuma ada 2 file. Sehingga sudah benar, proses upload dia sudah menghilangkan di bagian direktorinya, juga sudah memberikan pesan delete file berhasil. Nah, tersisa di bagian direktori uploads, kemudian direktori berkas ada 2 file yang kita punya, yang sudah kita upload sebelumnya. Nah, bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan 2 file tersebut kalau misalnya kita akan menggunakannya lagi ya. Padahal di bagian Summernote belum ada fasilitas untuk bisa kita melihat lokasi dari direktori uploads, kemudian direktori berkas tersebut ada file apa saja. Nah, kali ini kita akan tambahkan sebuah tombol ya di bagian Summernote nanti, sehingga bisa menampilkan file-file apa saja yang ada di direktori berkas. Nah, caranya bagaimana? Kita buka lagi untuk GitHub-nya. Oke, kita lihat di bagian line 145 ya, ada tulisan insert link picture image list. Kita tambahkan ini teman-teman, ya image list ini, kita Ctrl C, kemudian kita letakkan di bagian script kita. Ya, kita letakkan misalnya setelah video ini juga boleh, atau misalnya setelah tanda picture ini ya. Kita masukkan petik dulu. Kemudian diikuti dengan koma, sehingga tulisannya link, picture, kemudian image list, kemudian yang terakhir adalah video. Ini untuk memasukkan dari image listnya. Image listnya dari mana? Kita tambahkan lagi di bagian berikutnya. Image listnya dari sini. Ya, ini kita copy dari 148 sampai 153 ya. Saya Ctrl C, kemudian saya letakkan di bagian scriptnya. Kita letakkan setelah toolbar ini. Setelah toolbar, kemudian tanda kurung siku, kemudian tanda koma. Saya enter, kemudian saya Ctrl V, saya Ctrl S dulu. Kemudian diikuti dengan koma, kita Ctrl S lagi. Ini adalah sebuah cara untuk memasukkan image list berupa sebuah cara untuk melihat gambar-gambar apa saja yang ada di bagian direktori kita. Ini kita biarkan ini dulu saja ya. Kemudian kita akan tambahkan JavaScript serta CSS-nya. JavaScript serta CSS-nya di mana? Kita buka lagi di bagian GitHub-nya. Ya, kemudian kita naik ke atas. Kita balik ke bagian project-nya, Summernote CI4. Kita lihat yang pertama untuk CSS-nya, kita klik. Ya, kemudian kita klik di bagian row. Ini kita Ctrl S saja teman-teman. Ctrl S, kemudian kita letakkan di lokasi dari project kita. Saya akan cari project saya di CI4 Summernote. Kemudian kita masukkan ke direktori public. Kemudian saya akan membuat sebuah folder di sana. Saya berikan nama direktorinya CSS ya. Saya klik, ya saya enter. Kemudian langsung saya save saja. Ya, ini adalah lokasi dari CSS-nya. Saya back lagi. Oke, kemudian saya back lagi. Atau kita masukkan dulu saja ya alamatnya CSS ini. Ini adalah alamat dari nama filenya. Saya Ctrl C. Kemudian saya letakkan di script saya. Saya scroll ke bagian atas.
Saya akan masukkan lokasi dari CSS-nya ya di sini. Saya tuliskan link CSS ya. Kita menggunakan snippet saja. Kemudian dia meminta kita untuk memasukkan alamat dari CSS-nya. Saya hilangkan style.css ini, saya gantikan dengan echo base URL. Kemudian kita cari lokasinya, dia ada di direktori, coba kita lihat. Ada di direktori public CSS ya. Langsung kita masukkan CSS saja. CSS slash nama filenya ya. CSS ini adalah nama direktorinya, kemudian bagian filenya ini adalah sesuai dengan nama filenya. Jadi tidak perlu kita masukkan public, langsung kita masukkan saja CSS, kemudian nama filenya. Lanjut, kita sudah masukkan untuk CSS-nya, kita masukkan yang berikutnya, yakni adalah JavaScript-nya ya. Sekarang masukkan JavaScript-nya, saya klik di bagian Summer Node Image List min.js ini, saya klik di bagian row, ya. Kemudian saya Ctrl S, saya akan letakkan di direktori JS misalnya. JS, saya enter. Enter lagi. Saya save. Saya copy nama filenya, saya Ctrl C. Kemudian saya akan letakkan di script saya. Saya scroll ke bagian bawah ya, bawah. Jadi sini saya akan masukkan di bagian bawah sini ya, di bagian atas dari script kita, tapi di bagian bawah dari file-file yang kita load. Kita masukkan script src ya, menggunakan snippet lagi. Kemudian kita tentukan untuk alamatnya, dia ada di echo base URL. Kemudian kita load dia di direktori JS, kemudian nama filenya adalah SummerNode ImageList main.js. Nah, SummerNode ImageList ini menggunakan dependensi dengan font awesome ya. Kita tambahkan dulu font awesome. Kita cari di bagian Google ini font awesome CDN. Ya, kita klik pilihannya. Alamatnya sudah saya sertakan juga di bagian deskripsi. Kita pilih untuk CDN-nya, misalnya kita gunakan ini saja. Kita Ctrl C ya, kemudian saya letakkan di bagian script saya. Saya letakkan di bagian atas. Kita letakkan di bagian bawahnya sini ya. Kemudian saya Ctrl V, saya Ctrl S. Kemudian coba kita buka dulu di bagian browser. Kita coba buka untuk formnya, coba kita refresh. Di sini belum ada gambar ya, adanya cuma link, gambar, kemudian video. Kita coba refresh dulu. Nah, dia sudah menambahkan satu buah icon, namanya untuk melihat ya, list gambar yang kita punya. Saya kalau klik di sini, ya cuma muter-muter ya, karena di sini kita belum menambahkan untuk alamatnya ketika dia melakukan akses kepada fungsi yang kita punya. Nah, fungsinya di mana? Fungsinya ada di bagian script kita. Ini coba saya close dulu. Kemudian kita menuju ke bagian script kita. Kita scroll ke bawah, image list, kita cari dulu image list-nya. Image list. Ya, di sini ya. Dia mengarah ke bagian berita, kemudian list gambar ya. Kemudian di sini juga sudah menyebutkan full URL prefix. Ini adalah alamat dari direktorinya. Alamatnya ada di direktori upload, kemudian direktori berkas ya. Di sini juga sama, upload berkas ya. Kalau misalnya teman-teman mau mengembangkan dengan memberikan thumbnail juga bisa ya. Nah, di sini kita buat dulu untuk fungsinya adalah list gambar. Sekarang kita buka di bagian controller berita, kemudian kita buat fungsi di sana, namanya adalah fungsi list gambar. Kita buka dulu untuk bagian controller berita. Kita akan buat sebuah fungsi baru, kita berikan nama function list gambar. Ya, sesuai dengan nama fungsinya tadi yang diakses, namanya adalah list gambar, maka kita masukkan di bagian controller berita, namanya fungsinya adalah list gambar. Nah, di bagian list gambar ini kita berikan nama misalnya files sama dengan array filter. Kita akan coba keluarkan semua datanya di sini. Kita masukkan glob. Ya, kemudian lokasi dari direktorinya dia ada di bagian uploads, kemudian slash berkas, slash lagi. Kemudian tanda bintang seperti ini, biar dia mengeluarkan semua file-file yang ada di bagian direktori upload, kemudian di direktori berkas.
Kemudian diikuti dengan tanda koma ya, setelah tanda kurung ini. Kemudian kita masukkan parameternya isFile ya, biar dia mengeluarkan untuk filenya saja. Kemudian kita berikan titik koma, kemudian kita masukkan response. Kita berikan array dulu. Kemudian kita lakukan perulangan for each. Kita lakukan perulangan dulu, kemudian kita keluarkan file-file yang ada di dalamnya, files. Ya, kemudian file. File, kemudian kita cek dulu teman-teman, karena ketika kita upload di bagian uploads tadi, coba kita lihat di bagian uploads ya. Selain dia memasukkan untuk nama file-filenya, dia juga otomatis menambahkan file index.html ya. File index.html ini tidak perlu kita keluarkan ya, karena yang kita perlukan kan cuma gambarnya saja ya. Ini kita tuliskan if, ya, kemudian strpost. strpost kita cek dulu dari filenya, apakah dari filenya mengandung index.html. Ya, kalau misalnya di bagian filenya mengandung tulisan index.html untuk nama filenya, maka kita continue saja, tidak usah kita list. Kalau misalnya selain dari index.html, kita keluarkan dengan response. Kita bentuk dengan menggunakan array, kemudian base name file ya, base name file. Ya, seperti ini. Kemudian kita akan keluarkan untuk file-filenya. Kita berikan header, content type, ya, type, application, JSON, titik koma, kemudian kita echo dulu, echo JSON encode. Dari mana? Dari variabel response. Oke, kemudian kita die saja. Sehingga dia akan mengeluarkan untuk nama-nama file yang ada di bagian dalam dari direktori uploads, kemudian di direktori berkas. Tapi tidak semua file yang kita keluarkan selain dari file index.html. Kita coba buka dulu deh di bagian browsernya. Kita coba refresh dulu, kemudian kita klik di bagian gambar ini. Ya, dia sudah mengeluarkan untuk nama-nama gambarnya. Gambar-gambarnya sudah masuk. Misalnya saya masukkan satu gambar baru. Saya choose file, kemudian saya masukkan gambarnya. Misalnya saya pilih yang gambar panah ini. Dia masukkan di bagian bawahnya, kemudian saya klik di bagian simpan. Ya, dia sudah memberikan pesan sukses masukkan data. Saya klik di bagian edit. Kita scroll ke bawah, tanda panahnya masih ada, kemudian saya klik di bagian list file ini. Tanda panah ada, kemudian saya klik di bagian tanda panahnya, saya klik di bagian remove image. Kita klik lagi di bagian tanda list image. Ya, tanda panahnya sudah ada. Terima kasih sudah menyimak video ini teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya ada salah sintak dan juga salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.